Strategi efektif untuk mengatasi konflik tanpa memicu pertengkaran. Tidak ada hubungan yang bebas dari konflik. Bahkan dalam pernikahan yang paling harmonis, perbedaan pendapat dan ketegangan pasti akan muncul dari waktu ke waktu. Namun, cara kita menangani konflik ini yang menentukan apakah hubungan akan tumbuh lebih kuat atau justru merusak ikatan yang sudah ada. Dalam video kali ini, kita akan membahas strategi efektif untuk mengatasi konflik dalam pernikahan tanpa memicu pertengkaran yang lebih besar. Segmen 1, pahami akar masalahnya. Langkah pertama dalam mengatasi konflik adalah memahami akar masalah yang sebenarnya. Seringkali, apa yang tampak sebagai masalah di permukaan hanyalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam. Analisis diri, sebelum Anda mulai membahas masalah dengan pasangan, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang sebenarnya membuat Anda merasa tidak nyaman. Apakah itu tentang situasi saat ini, atau mungkin ada ketidakpuasan yang telah terakumulasi dari waktu ke waktu? Pisahkan fakta dari emosi. Saat kita sedang emosi, mudah untuk memperbesar masalah kecil menjadi lebih besar dari yang sebenarnya. Cobalah untuk memisahkan perasaan Anda dari fakta-fakta objektif. Dengan begitu, Anda bisa mendiskusikan masalah dengan lebih rasional. Segmen 2, pilih waktu dan tempat yang tepat. Menghadapi konflik ketika Anda atau pasangan sedang marah, lelah, atau dalam keadaan stres hanya akan memperburuk situasi. Memilih waktu dan tempat yang tepat untuk berbicara bisa membuat perbedaan besar. Jangan diskusikan saat emosi tinggi. Jika Anda merasa marah atau frustrasi, beri diri Anda waktu untuk tenang sebelum memulai diskusi. Begitu juga dengan pasangan Anda. Berbicaralah saat kalian berdua dalam keadaan tenang dan siap untuk mendengarkan satu sama lain. Pilih tempat yang netral. Diskusikan masalah di tempat yang netral dan nyaman bagi kalian berdua, seperti ruang tamu atau kafe yang tenang. Hindari tempat yang bisa menambah ketegangan, seperti kamar tidur atau tempat kerja. Segmen 3, gunakan bahasa yang positif dan menghindari penyalahgunaan. Cara Anda menyampaikan pikiran dan perasaan bisa sangat memengaruhi hasil diskusi. Menggunakan bahasa yang positif dan menghindari menyalahkan pasangan adalah kunci untuk mencegah konflik berubah menjadi pertengkaran. Gunakan pernyataan, saya, daripada, kamu, daripada mengatakan, kamu selalu membuatku marah. Coba katakan, saya merasa marah ketika ini terjadi. Ini akan membuat pasangan Anda lebih mungkin mendengarkan tanpa merasa diserang. Hindari generalisasi. Kata-kata seperti selalu atau tidak pernah cenderung memicu pertahanan pasangan Anda. Fokuslah pada masalah spesifik daripada mengeneralisasi perilaku pasangan. Berempati dengan perasaan pasangan. Tunjukkan bahwa Anda peduli dengan perasaan pasangan dengan mendengarkan tanpa menginterupsi. Cobalah untuk melihat masalah dari sudut pandang mereka dan akui perasaan mereka sebagai sah. Segmen 4, dengarkan dengan sungguh-sungguh dan jangan memotong pembicaraan. Komunikasi yang efektif bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga mendengarkan. Ketika pasangan Anda berbicara, berikan perhatian penuh dan hindari memotong pembicaraan. Berikan perhatian penuh, tatap mata pasangan Anda saat mereka berbicara, dan tunjukkan bahwa Anda mendengarkan dengan memberikan anggukan atau komentar singkat seperti, saya mengerti, atau itu masuk akal. Refleksi dan klarifikasi. Setelah pasangan Anda selesai berbicara, coba ulangi atau ringkas apa yang mereka katakan untuk memastikan Anda memahami dengan benar. Misalnya, jadi, yang saya dengar adalah bahwa kamu merasa kecewa karena. Jangan bersiap untuk membalas. Saat mendengarkan, hindari memikirkan tentang apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Fokuslah sepenuhnya pada apa yang sedang disampaikan oleh pasangan Anda. Segmen 5, mencari solusi bersama. Setelah kedua belah pihak saling memahami, saatnya untuk mencari solusi bersama. Pendekatan kolaboratif akan membantu Anda dan pasangan menemukan solusi yang memuaskan kedua pihak. Brainstorming bersama, luangkan waktu untuk membahas berbagai kemungkinan solusi tanpa menilai atau menolak ide-ide yang muncul. Terkadang, solusi terbaik adalah kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Kompromi yang sehat,
ingatlah bahwa tidak selalu mungkin untuk mendapatkan semua yang Anda inginkan. Bersiaplah untuk berkompromi, namun pastikan bahwa solusi tersebut masih memuaskan kedua pihak. Tetapkan kesepakatan. Setelah menemukan solusi yang disetujui bersama, tetapkan kesepakatan yang jelas dan pastikan bahwa kedua pihak berkomitmen untuk menghormatinya. Jika perlu, buat rencana tindak lanjut untuk mengevaluasi apakah solusi tersebut berhasil. Segmen 6, mengelola emosi setelah diskusi. Setelah konflik diselesaikan, penting untuk mengelola emosi Anda dengan bijak. Terkadang, meskipun masalah sudah dipecahkan, perasaan negatif bisa tetap ada. Berikan waktu untuk memproses, beri diri Anda dan pasangan waktu untuk memproses hasil diskusi. Jika perlu, beristirahat sejenak dan lakukan aktivitas yang membantu Anda merasa rileks. Evaluasi diri. Setelah emosi mereda, evaluasi diri Anda sendiri. Apakah ada hal yang bisa Anda lakukan berbeda di masa depan? Apakah ada sesuatu yang bisa Anda pelajari dari konflik ini? Jangan menyimpan rasa sakit. Jika masih ada perasaan yang belum terselesaikan, jangan ragu untuk membicarakannya lagi dengan pasangan Anda. Namun, pastikan untuk melakukannya dengan tenang dan tanpa menyalahkan. Mengatasi konflik tanpa memicu pertengkaran adalah keterampilan yang sangat berharga dalam pernikahan. Dengan pemahaman, komunikasi yang positif, dan kemauan untuk bekerja sama, Anda bisa mengubah konflik menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan. Ingatlah bahwa setiap pasangan menghadapi tantangan, tetapi cara kita menanganinya yang akan menentukan kualitas hubungan kita. Semoga tips ini membantu Anda dan pasangan dalam membangun pernikahan yang lebih harmonis. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.